Jadi jangan sampai salah kita itu berta'aruf. Kalau kemudian kita salah berta'aruf sampai tidak mengenal ilmu yang benar, rugi. Kenapa kita rugi? Karena sesungguhnya menjadikan semua amal kita bisa jadi tidak diterima oleh Allah disebabkan tidak mengikuti dan tidak bernasab kepada Nabi. Karena ilmu itu adalah komandan dalam kehidupan kita. Imam kehidupan kita ini apa? Ilmu kita, Pak. Apa yang kita pelajari dari hadis dan apa yang kita pelajari dari ayat sesuai dengan pemahaman para sahabat. Itu imam kehidupan kita. Kalau salah berkenalan dengan imam kehidupan kita, Bapak tidak akan diajak ke surga, tetapi Bapak diajak ke neraka ketika salah dalam ta'aruf. Mungkin kita sepakat kok ta'aruf kalau salah itu menyisakan kesedihan atau tidak? Kesedihan. Berapa banyak istri yang salah di dalam ta'aruf, akhirnya apa? Menetes air mata, menyesali suaminya, ternyata suaminya tidak mampu untuk mengajak dia ke surga. Berapa banyak seorang istri yang kemudian menyesali, Masya Allah ternyata suami saya gadang-gadang suami saya itu bisa menyelamatkan saya dalam kehidupan dunia dan akhirat, apalah daya. Ternyata kemudian dia tidak bisa menjelaskan kepada saya tentang jalan kebenaran. Istri nangis atau enggak kalau salah ta'aruf? Nangis. Nyesel atau tidak? Nyesel. Makanya kadang-kadang kalau kita tidak terkontrol, bisa jadi ngomongnya, coba kalau saya dulu tidak nikah sama kamu. Nah itu keluar akhirnya. Emang kalau kamu tidak nikah sama saya mau nikah sama siapa? Gituin aja. Emang kamu ada yang mau selain saya? Saya itu yang terakhir. Ini contoh, jangan diomongin loh ya. Nanti diomongin, kata siapa itu yang ngajarin Ustadz Umar? Nah itu bahaya. Sama pula Pak, kalau kemudian seorang laki-laki ketika dia salah dalam ta'aruf, apa yang terjadi? Dia nyesel. Walaupun penyesalan itu dibingkai dengan kesabaran, sudah mengharapkan pahala dari sisi Allah. Tapi kita sepakat loh, ta'aruf di dalam masalah suami dan istri apabila salah saja, kita kemudian akan menjadi orang yang meneteskan air mata lebih banyak daripada saudara kita dan teman kita yang lain. Lah kalau kamu sepakat ta'aruf kepada istri dan kepada suami, kalau salah kamu meneteskan air mata, hatimu tergores dalam kesedihan, apalagi salah di dalam ta'aruf memilih ilmu. Ini loh pentingnya bagi kita untuk kemudian apa? Terus berusaha dan berikhtiar untuk mencari ilmu, jangan berhenti. Karena sesungguhnya inilah yang kemudian akan menjadi perkara yang tidak disesali oleh manusia ketika mereka sudah berkalang tanah, dibangkitkan di padang mahsyar ketika mengambil jalan Rasul. Makanya perhatikan kata Rasulullah untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh Allah ini. Maka Rasulullah itu mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Taraktukum ala masalil baydha, lailuha kanahariha, la yazighu anha ba'di illa halikun." Aku telah tinggalkan kepada kalian semua perkara dan semuanya itu begitu terang, jelas, tidak ada yang samar-samar dari apa yang aku tinggalkan, kata Rasulullah. Sampai saking terangnya apa yang aku tinggalkan, sunnah yang aku sampaikan kepada kalian itu begitu terangnya, kok kalian masih mencari-cari apa yang saya sampaikan, mencari-cari jawaban yang lainnya yang bukan dari apa yang saya ajarkan, illa halikun, kecuali mereka pasti akan celaka. Jadi celaka. Dan Nabi mengatakan apa? Halikun, isim fa'il dari halaka. Artinya apa? Celaka. Di dunianya akan mendapatkan penyesalan, di akhiratnya akan mendapatkan adab yang pedih. Karena janji Allah bagi orang yang berani menyelisihi Rasulullah itu cuma dua. Ancaman Allah, bukan janji. Satu, kalau di dunia kamu akan mendapatkan fitnah, di akhiratnya kamu akan mendapatkan adab yang pedih. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nur 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka waspadalah kalau kemudian kamu menyimpang dari jalan Rasulmu, maka sesungguhnya kamu akan terkena fitnah. Fitnah itu apa? Ujian. Aw yusibahum adzabun alim, ataupun kamu akan terkena adab yang pedih ketika kamu menyelisih jalan Rasul. Inilah yang kemudian menjadikan kita ketakutan kalau hidup kita tidak bercahayakan dengan cahaya sunnah. Kalau hidup kita tidak diterangi dengan sunnah dalam kehidupan kita, sampai kemudian kita lebih nyaman untuk memakai aturan yang bukan datang dari sunnah, silakan. Allah memberikan kebebasan kok. If'alu ma syi'tum, berbuatlah yang sesukamu. Tapi ingat loh, itu berakibat besar. Dalam kehidupan di dunia kamu akan mendapatkan musibah, dalam kehidupan akhiratnya kamu akan mendapatkan adab yang pedih. Itu saja.